Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, puja-puji serta rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini kembali mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insyaallah penuh keberkahan ini, penuh kebaikan, karena semua yang hadir tentunya menginginkan hal yang sama, penghambaan yang tulus kepada Allah, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan perkumpulan ini, kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan peringatan, karya Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana masih tersisa satu hadis dari pembahasan kita yang lalu tentang doa-doa yang disunahkan untuk dibaca sebelum tidur. Sebuah hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi. Barang siapa yang berbaring pada sebuah pembaringan tidak menyebut nama Allah di dalamnya, kana alaihi thiratun yaumal qiyamah, maka ini sebuah kekurangan baginya kelak di hari kiamat. Wa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi, dan barang siapa yang duduk di suatu tempat, duduk dia tidak menyebut Allah di dalamnya, kana alaihi thiratun yaumal qiyamah, maka ini juga kekurangan baginya kelak di hari kiamat. Kembali kepada judul bab ini tentang sunnah-sunnah yang dibaca sebelum tidur. Maka hukum berdoa, berzikir sebelum tidur ini apa? Sunnah. Kita kalau mau tidur langsung set, apa istilahnya? Pelor, nempel terus, ya. Maka tidak dosa, karena hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang tidur asal tidur, orang duduk di suatu tempat, di suatu majelis, ya cuma duduk kemudian apa? Membicarakan urusan dunia saja. Waalaikumsalam. Maka ini adalah sebuah kekurangan yang kelak akan dia dapati kapan? Di hari kiamat.
yang lain panen kebaikan. Karena setiap kali dia hendak tidur, berdoa, menyebut nama Allah, sedangkan dia yang tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir, tidak berdoa, ternyata menjadi apa? Kurang bekalnya di hari kiamat. Maka sebagaimana prinsipnya bahwa sunnah adalah penambahan dari apa-apa yang wajib. Ya, kembali kepada kita, maukah kita membacanya atau tidak? Kemudian kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu bab ke-10 di dalam pokok pembahasan hal-hal yang disunnahkan. Hanya satu hadis yang kita sebutkan di sini, yang disortir, yang dipilih oleh Syalbani sahih. Hadisnya ada satu, yaitu at-targhibu fi kalimatin yaquluhunna idza istayqadha minal lail. Motivasi pada kalimat-kalimat yang dikatakan seseorang jika dia terbangun di malam hari. Jadi kita belum berbicara tentang bangun dari tidur nanti, karena setelah ini kita akan berbicara bab yang panjang tentang sholat malam. Berarti maksud dari bab ini adalah ketika seorang apa? Menggelilir. Apa bahasa Indonesia? Terjaga di malam hari. Memang panjang bahasa Indonesia, ya? Enak bahasa Jawa. Jadi apapun alasannya, baik mungkin kita ada hajat ke belakang, atau mungkin karena haus, kadang kita terjaga karena kehausan, atau mungkin kaget mendengar suara tertentu, atau berbagai macam alasan yang lainnya yang menyebabkan kita apa tadi? Terjaga di tengah malam. Maka ini satu hal yang banyak diantara kita melewatkannya. Padahal ini kesempatan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita mengilmu yang seperti ini, kita semakin yakin keindahan agama Islam. Setiap kesempatan diberikan apa? Celah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan. Hadis yang sahih ya Bukhari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'ara minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam harinya, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian dia mengatakan tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah segala kerajaan, segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengatakan segala puji bagi Allah, maha suci Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tsumma qala Allahumma ighfirli. Kemudian dia menambahkan kan apa? Ya Allah, ampunilah aku. Auda'a, atau dia doa.
Gunakan kesempatan itu untuk berdoa, memohon hajat-hajat kita. Apa janjinya Rasulullah? Ustujiba lahu, maka akan dikabulkan. Jadi permohonannya untuk meminta ampunan atau permohonannya untuk meminta hajat-hajat dunianya akan dikabulkan oleh Allah. Itu sekedar apa tadi? Ngelilir. Apabila dia tambahkan fa in tawadda'a tsumma shalla qubilat salatuhu. Dan apabila orang yang terjaga tadi melanjutkan dengan apa? Wudu dan salat, maka salatnya akan diterima. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa menjamin apakah salat yang kita kerjakan itu diterima atau tidak. Waalaikumsalam. Maka salah satu yang bisa menjadi jaminan salat kita diterima adalah apa? Ketika kita terjaga di tengah malam, kemudian apa? Melakukan salat. Nah, ini doa yang perlu kita baca ketika kita terjaga di tengah malam. Nah, kemudian di bab selanjutnya, bab 11, ini bab yang akan panjang karena akan berbicara tentang amal yang utama, yaitu sholat malam. Dan kita sering menyampaikan di beberapa kesempatan, semoga masih ingat apa itu sholat malam. Semua sholat yang dikerjakan setelah sholat Isya, itu semuanya disebut sholat malam. Maka sholat tahajud itu juga sholat malam. Sholat witir itu bagian dari sholat malam. Kalau dia dikerjakan sebelum tidur, maka masuk dalam apa? Keumuman nama sholat malam. Tapi kalau kemudian dikerjakan setelah tidur, dia juga disebut sholat malam, atau lebih spesifik disebut tahajud. Demikian pula witir. Witir bisa dikerjakan sebelum tidur. Monggo sebelah utara ini masih longgar. Maka demikian pula witir. Witir adalah salat malam yang dikerjakan dalam jumlah ganjil. Baik dia dikerjakan sebelum tidur, sebagaimana sudah kita bahas, ataupun dikerjakannya apa? Sebagai penutup salat malam. Nah, kita akan berbicara tentang salat malam itu sendiri secara khusus. Maksudnya di sini baik yang dikerjakan sebelum tidur ataupun setelah tidur, yang bukan sholat witir. Karena witir kemarin sudah kita selesaikan. At-targhibu fi qiyamil laili, motivasi untuk bangun malam, artinya mengerjakan sholat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama, hadis yang sahih dan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan mengikatkan di tengkuk kepala kalian ketika dia tidur 3 ikatan. Kita berangkat tidur, setan itu mengikatkan apa? Ikatan di tengkuk kita. Qafiyah itu ini akhir dari kepala. Yang Nawawi menyebutkan demikian.
agak merapat kalian, masih ada teman-teman yang hadir. Oh iya, kan bisa maju. Dalam keterangan hadis ini disebutkan para ulama berbeda pendapat apakah ini maknawi atau hakiki. Benar-benar ada tali yang mengikat di tengkuk kita, sebagian mengatakan hakiki, sebagian mengatakan maknawi. Yadribu ala kulli uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud. Kemudian dia meniupkan, atau kalau kita artikan letter lux, memukulkan. Artinya dia adalah, kalau dukun itu di ikatannya dia apa? Disuwuk, ditiup gitu ya, pada uqadnya. Apa yang dia katakan? Kamu punya malam panjang, tidurlah. Jadi apa kita katakan kemarin, dipuk-puk sama setan, ya. Nah kemudian, fa in istayqadha fa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Kita bisa bebas dari ikatan-ikatan ini kapan? Ketika kita terbangun kemudian menyebut nama Allah. Nanti kita akan pelajari beberapa versi doa. Bukan hanya satu bacaan doa saat bangun tidur, atau sekedar menyebut nama Allah. Misalnya apa? Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan semisalnya. Itu sudah akan melepaskan satu ikatan. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Jika dia berwudu, maka akan lepas lagi satu ikatan. Fa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Kalau kemudian disambung dengan salat, maka akan lepas ikatan semuanya. Jadi ini cara kita membebaskan dari apa? Ikatan setan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka dia akan menyambut pagi harinya apa? Nasyitan, bersemangat, dan jiwanya jiwa yang baik. Sebaliknya, wa illa fa asbah khabithan nafsi kaslana. Kalau bangun hanya apa? Asal bangun, tidak menyebut nama Allah, apalagi kemudian tidak sholat, dia akan dapat di pagi harinya apa? Jiwanya khabith, jelek, dan dalam keadaan malas. Maka kadang kita dapati orang itu masih pagi sudah uringan. Jangan-jangan masih apa? Diikat sama setan. Pagi hari orang lain semangat, malah apa? Pelentera, pelentruk, lemah, gitu ya. Maka jangan-jangan ini karena masih diikat oleh setan. Nah, saya punya hutang pertanyaan kepada sebagian ibu-ibu ya. Semoga yang bertanya hadir di sini, tentang bagaimana dengan perempuan ketika haid. Kan dia tidak, kalau berzikir bisa, dia tidak berwudu, karena wanita yang haid wudunya tidak ada gunanya, gitu ya, tidak sah dan tidak memberikan efek karena dia sedang apa? Haid. Apalagi sholat, haram untuk apa? Sholat. Maka salah satu jawaban yang saya dapatkan, bahwa wanita yang haid itu dikatakan apa?
ghairu mahdhurin syar'i, tidak menimpa dirinya bahaya syar'i. Ini termasuk kemurahan Allah ketika haid, ya setan tidak bisa menguasai. Ataupun dikatakan juga ketika dia mendapati dirinya masih dalam keadaan malas, dia bisa memperbanyak yang dia mampu. Apa itu? Memperbanyak zikir. Jadi sebagai ganti dia tidak bisa wudu, bisa masuk dari sebelah sini mas, ya, ambil dulu. Jadi wanita yang sedang haid, karena dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa sholat, untuk membebaskan dari pengaruh-pengaruh apa? Ikatan ini, dia bisa memperbanyak apa? Zikirnya. Dan insya Allah itu akan menghilangkan efek-efek dari apa? Ikatan setan tadi. Dalam riwayat yang lain ditambahkan qad asaba khaira. Orang yang melakukan 3 hal tadi, dia telah mendapati kebaikan. Sedangkan yang tidak melakukan lam yusib khaira, dia tidak mendapati kebaikan. Dan poinnya ada pada kalimat apa tadi? Berzikir, wudu, kemudian sholat. Maka sholat ketika bangun, dan dimaksudkan di sini tentunya apa? Bangun di malam hari, akan membebaskan seseorang dari ikatan setan. Tapi tentunya ini masuk juga apabila seseorang kemudian bangun terlambat menjelang subuh, dia tidak sempat apa? Sholat malam, maka sholat subuh pun juga termasuk dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua itu sama hadisnya, kita akan langsung kepada hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih dari Imam Muslim. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi kalau kita ingin memperbanyak puasa, salah satu bulan yang utama adalah bulan Muharram. Selain puasa apa di bulan Muharram itu yang disunahkan? Tasu'a dan Asyura. Atau bulan Muharram di sini masuk dalamnya apa? Bulan-bulan Muharram yang 4. Apa itu? Apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka sebagian memahami Muharram itu secara khusus bulan Muharram atau 4 bulan yang Allah muliakan. Maka ini juga menjadi dalil untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan Muharram tersebut. Biasanya yang menjadi perdebatan adalah di bulan Rajab, apakah ada puasa khusus atau tidak. Kalau secara khusus menerangkan bulan Rajab tidak ada, tapi kita bisa menggunakan ada hadis umum tentang keutamaan puasa di bulan yang haram, gitu ya. Dan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul laili. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Maka hadis ini menunjukkan kedudukan salat malam yang dia oleh Rasulullah SAW disandingkan setelah salat wajib.
Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang waliullah. Ciri wali Allah itu bagaimana? Bagaimana? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku telah mengumumkan kepadanya apa? Peperangan. Apa hadis keterangan selanjutnya? Iya, walinya Allah itu yang pertama mendekatkan diri dengan perkara yang wajib. Kemudian dia terus mendekatkan diri dengan perkara yang sunnah. Jadi selama apapun kita sholat malam, dia tetap kedudukannya di bawah sholat wajib. Tapi ketika dia disandingkan dengan sholat wajib, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya seorang apa? Yahudi. Pernah dengar kisahnya belum? Tentang Abdullah bin Salam ini? Apa kisah yang antum pernah dengar? Ini membuktikan plan-plannya orang Yahudi. Jadi kalau kita sering mendengar di berita ada gencatan senjata terus malamnya dia ngebom, itu sudah memang sifat orang Yahudi. Diceritakan Abdullah bin Salam ini menghadap Rasulullah kemudian bercerita tentang plan-plannya orang Yahudi. Kalau kamu ingin tahu buktinya wahai Rasulullah, saya akan sembunyi. Kemudian tanyakan kepada orang-orang Yahudi tentang diri saya. Maka Abdullah bin Salam sembunyi. Kemudian ditanya orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah, kalian kenal dengan Abdullah bin Salam? Oh iya, dia orang paling utama di antara kami, orang paling berilmu, anaknya orang yang paling mulia. Kemudian Abdullah bin Salam keluar mengatakan, saya sudah masuk Islam. Apa kata orang-orang Yahudi tadi? Oh, ini orang paling buruk di antara kami, orang paling nggak tahu banget. Subhanallah. Jadi jangankan semalam, baru sesaat mereka mengatakan orang paling mulia, paling utama. Begitu tahu ini masuk Islam, sudah balik 180 derajat. Nah, Abdullah bin Salam bercerita di sini tentang pertemuan pertamanya dengan Rasulullah SAW. Cinta pada pandangan pertama beliau kepada Rasulullah SAW. Awwalu ma qadima Rasulullah SAW al-Madinata in jafala an-nasu ilaihi. Pertama kalinya Rasulullah SAW datang ke Madinah, manusia berbondong-bondong ingin tahu semua, gitu ya. Karena banyak di antara penduduk Madinah masuk Islamnya melalui siapa? Da'inya, utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, salah satunya Mus'ab bin Umair. Mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, hanya mendapatkan ceritanya dan sebagainya. Maka semua berbondong-bondong ingin melihat, ingin menyambut Rasulullah SAW. Fakuntu fi man ja'ahu. Ketika ada apa istilahnya, lagi-lagi bahasa Jawa ya. Ketika ada keruyuk gitu ya, ada orang rame-rame, mesti orang itu penasaran, ono apa gitu ya. Maka termasuk Abdullah bin Salam ini penasaran, ini orang pada datang ini, dia termasuk ikut datang. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu. Ketika kemudian aku cermati wajahnya, dia lihat-lihat wajahnya, dan kemudian jelas bagiku
araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzabin. Maka aku tahu bahwa wajahnya ini bukanlah wajah pendusta. Dilihat dari sorot wajahnya, dari raut mukanya, itu sudah paham ini bukanlah pendusta. Qala, kemudian dia berkata, fa kana awwala ma sami'tu min kalamihi, maka yang pertama kali aku dengar dari ucapan beliau, an qala, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah apa? Salam. Dan dalam bab salam secara khusus disebutkan banyak hadis, di antaranya salam itu menumbuhkan apa? Rasa cinta satu dengan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kemudian beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, jika kalian melakukannya kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan ini kadang kita singgung, realita yang terjadi hari ini, salam itu hanya kepada yang dikenal. Padahal Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan apa? Ala man ta'rif wa man la ta'rif. Kepada yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Ya memang kadang sebagian kaum muslimin saat ini untuk menunjukkan identitas keislamannya agak malu-malu, sehingga kadang kita sulit. Tapi alhamdulillah nyatanya masih banyak juga yang ketika keluar misalnya apa, dengan baju kuku, kita bisa kenali insya Allah ini seorang muslim, atau pakai peci, pakai kopiah, gitu ya. Atau kemudian yang memelihara jenggotnya. Dan dari raut mukanya, insya Allah kita bisa mengenali dia seorang muslim, apalagi ibu-ibu. Insya Allah dengan apa jilbabnya, model apapun jilbabnya, gitu ya, dia adalah seorang muslimah. Jadi salam jangan hanya kepada apa? Itu kalau cukup pengajian atau enggak ya? Kita tahu ketemu dengan Al-Irsad atau di Muflisin, ya jangan. Kalau dia seorang muslim itu apa? Tebarkan salam, kenal enggak kenal. Ini yang akan menumbuhkan cinta antara sesama muslim. Wa at'imut ta'am. Dan berilah apa? Makan. Nah, sekarang banyak ini apa? Etalase makan gratis, alhamdulillah. Nah, sekarang difasilitasi. Dan berapa sih nasi jotos? Oh, tergantung isinya. Pengalaman kelihatannya pengusaha nasi jotos. Bakul bakso gitu, bakul nasi jotos. Maka subhanallah, 4.000 sudah dapat, 5.000 sudah dapat, gitu ya. Kalau kali 10 ya cuma 50.000. 50.000 cuma, lah coba 50.000 main ke Jalan Pahlawan situ, berani gak? Lewat top itu, kantong kubur saya ketemu ya lewat aja, gitu ya. Arep parkir itu rawani, gitu ya. Parkir patang ewu, hari 46.000, arep tuku opo, gitu ya. Maka subhanallah, titipkan etalase itu sudah dapat 10 bungkus, dapat doa dari 10 orang, subhanallah. Maka ini kebiasaan yang perlu kita tumbuhkan. Disebutkan dari sebagian masyayikh, guru-guru kami itu mereka punya waktu hari tertentu, rumahnya dibuka, siapapun silakan datang untuk makan.
Maka kebiasaan-kebiasaan seperti ini perlu kita dorong. Meskipun tadi ya kalau 10 nggak mampu berapa? 5 nggak mampu, separuh sudah. Separuh artinya apa? Kalau kita punya nasi bungkus ajak orang makan. Dalam hadis yang lain kan dikatakan apa? Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Jadi misalnya panitia pas kemudian apa? Hari-hari tertentu kadang yang hadir di luar prediksi. Kalau memang kurang apa? Yang belum dapat panggil, ayo makan bareng. Gitu ya. Jadi Masya Allah, berkah Masya Allah. Wasilul arham. Kemudian apa? Sambunglah tali silaturahim. Ini pembahasan kita semalam, itu menyambung. Dan arti rahim apa tadi malam? Kerabat. Karena sebagian yang punya hubungan nasab. Karena kalau di Indonesia, kalau Syekh Utsaimin menyebut tadi malam, itu apa? Salah kaprahnya sebagian orang, ipar dianggap kerabat. Ini di Saudi begitu ada pandangan. Kalau kita di Indonesia lebih parah lagi. Apa kita sebutkan tadi malam? Teman arisan, teman alumni, gitu ya. Teman goes, teman ngopi, semuanya apa? Menyambung tali silaturahim. Sehingga kalau dia mendapati dalam komunitasnya tadi sesuatu yang tidak baik, dia mau memperbaiki tidak bisa, tetap bertahan. Kenapa tetap bertahan? Takut dibilang memutus tali silaturahim. Lah koi punya rohim apa dengan teman ngopi gitu ya. Jadi kalau komunitas memang tidak mendapatkan manfaat yang baik, ya tinggalkan. Masih banyak teman-teman yang baik. Dan memilih teman baik itu salah satu kunci apa? Istiqomah dalam kebaikan. Orang berhijrah menuju kebaikan tapi masih mempertahankan teman yang tidak baik, ini yang akan mengganggu hijrahnya. Nanti dibilang memutus tali silaturahim. Nah, ini salah paham tentang silaturahim. Silaturahim adalah kerabat, pakde, paklik, mbah gitu ya. Sesuai dengan silsilah atau nasab kita. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nah, poinnya di sini Rasulullah memerintahkan apa? Dan sholatlah di malam hari ketika manusia yang lainnya apa? Sedang tidur. Dan inilah yang menyebabkan sholat malam itu nilainya menjadi tinggi. Kenapa? Jauh dari riya. Kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kita pamer? Orang yang lainnya tidur, orang yang lainnya tidak melihat kita. Maka disitulah nilai keikhlasan yang tinggi. Tidak ada yang melihat. Cuma memang seperti kita sampaikan dalam beberapa majelis, ada satu bahaya yang masih mengintai. Temannya ria, apa itu? Sum'ah. Sum'ah itu mirip dengan ria, ingin dipuji. Tapi kalau ria itu dengan pandangan. Tapi kalau sum'ah dari kata sami'ah, dari pendengaran. Artinya orang mungkin tidak melihat kita sholat malam, tapi kita berusaha orang lain biar tahu. Mau bengi jam 3 ki bluduke kuwi buanten. Ora ono sing teko gitu ya. Tempat-tempat cerita berduduk tengah wong. Temannya ternyata apa? Diem aja ya. Enggak dong ya. Mosok ora teko gitu ya. Ya kalau temennya paham, lu kok bisa ngerti jam 3 ono duduk lah, aku kan sholat maksudnya gitu kan.
update status. Nah, ini juga hati-hati gitu ya. Pasang status tengah malam gitu ya. Padahal keliling toh gitu ya. Wah, ini lebih bahaya. Itu yang disebutkan dalam ayat. Ciri-ciri orang yang tidak beriman itu apa? Mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al. Dan mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Maka hati-hati, sekarang medianya ternyata banyak ya, harus diingatkan ya. Jadi sudah, kalau memang mau update status pagi hari aja atau siang hari gitu ya, agar orang tidak husnudzon kepada kita. Wah, ini sedang sholat malam ya, jam 2 sudah update status, Masya Allah gitu ya. Padahal belum tidur kan? Oh, belum tidur ternyata. Masih masak. Oh. Jadi balik kepada sisi nilai sholat malam tadi, bahwa manusia yang lain sedang tidur. Maka orang kemudian bisa menjihadi, bisa memaksa dirinya untuk bangun, biarlah orang lain tidur. Dan nanti kita akan sebutkan hadisnya bagi yang sudah berkeluarga untuk apa? Membangunkan pasangannya. Maka itu juga suatu yang utama. Apa yang dijanjikan kepada orang-orang yang melakukan ini semua tadi, menebarkan salam, memberikan makan, menyambung tali silaturahim, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Selamat dari apa? Mencicipi neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi kita tahu neraka yang paling ringan adalah dipasangkannya sendal atau terompah dari bongkahan api neraka di kaki seseorang, kemudian apa? Langsung mendidih otaknya. Ini panas yang seperti apa? Padahal itu yang paling ringan. Maka kalau orang ingin selamat dari neraka, masuk surga, tidak kemudian apa merasakan sedikit pun dari neraka, cobalah 4 hal ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi-lagi apa teorinya, mudah atau tidak? Mudah. Apa sulitnya menebarkan salam? Ketemu orang muslim, assalamualaikum, jadi assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memberi makan, dan memberi makan tidak harus banyak, sebungkus juga boleh. Kemudian apa? Menyambung tali silaturahim. Itu bukan perkara sulit, apalagi kita sekarang dimudahkan dengan media sosial. Sekedar SMS, WA dan semisalnya, telepon, itu juga bagian dari menyambung tali silaturahim. Kemudian salat malam. Kita sebelumnya menyebutkan ketika kita membahas salat witir 5 menit sebelum apa? Subuh, cukup untuk witir 1 rakaat. Kita menyebutkannya 2 pekan yang lalu kalau tidak salah. Berarti sekarang seharusnya sudah berapa menit? Kalau 1 pekan 5 menit, seharusnya sekarang sudah 15 menit sebelum subuh bangunnya. Kita katakan bertahap, 1 pekan 5 menit, pertahankan. Pekan berikutnya 10 menit, pekan setelahnya 15 menit sebelum subuh. Insya Allah dapat 2 rakaat plus 1 witir. Nanti bertahap, gitu ya. Insya Allah bisa. Semuanya kapan? Kalau dibiasakan. Allah Ta'ala alam. Ini dulu yang kita bisa bacakan. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas kali ya.